Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana kami mengangkat judul yaitu tanggung jawab pengangkut dalam pelaksanaan angkutan barang melalui darat. Salah satu kebutuhan dan kepentingan hidup bagi manusia adalah terpenuhinya kebutuhan berkomunikasi dengan sesamanya. Hubungan komunikasi tersebut ada kalanya memerlukan waktu dan perjalanan yang cukup jauh. Hal ini mengingat tempat tinggal mereka saling berjauhan. Secara umum, dinyatakan bahwa setiap pengangkut bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan mengingat nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Dengan adanya pengangkutan ini, secara langsung juga akan berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi pihak pengirim barang yang menggunakan sarana angkutan tersebut, karena bila penyelenggaraan pengangkutan tidak selamat akan terjadi dua hal, yaitu yang pertama barangnya sampai di tempat tujuan tidak ada atau musnah, dan ada tetapi rusak sebagian atau seluruhnya. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan orang atau suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena didasari oleh beberapa faktor, baik geografis maupun kebutuhan yang tidak dihindari dalam rangka pelaksanaan kebutuhan yang tidak dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau besar dan kecil, merupakan daratan serta sebagian besar perairan yang terdiri atas perairan laut, danau, dan sungai. Kenyataan ini mengakibatkan kebutuhan pengangkutan di Indonesia semakin meningkat. Kebutuhan pengangkutan di Indonesia makin meningkat sesuai dengan lajunya pembangunan fisik ataupun psikis serta perkembangan penduduk Indonesia yang besar di seluruh pulau di sekeliling laut. Keadaan ini menjadi pendorong dan alasan pembangunan hukum dan pengangkutan modern dengan menggunakan alat pengangkut modern yang digerakkan secara mekanik. Dalam dunia perdagangan, soal pengangkutan juga memegang peranan sangat penting, tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dan barang-barang tersebut. Usaha angkutan darat merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa. Dalam hal ini, pengusaha menyelenggarakan suatu jasa di bidang pengangkutan barang dan ataupun orang dengan cara mengangkut orang tersebut dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengiriman barang merupakan kegiatan yang mengikatkan diri dengan cara membayar atas jasa yang diberikan oleh pengusaha angkutan jasa tersebut. Pengangkutan di darat meliputi pengangkutan melalui rel, pengangkutan jalan raya dengan kendaraan bermotor seperti Honda ataupun mobil, serta kendaraan tidak bermotor seperti sepeda. Pengangkutan darat adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. Itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan, terjadinya perjanjian pengangkutan dan tanggung jawab pengangkut melalui darat diatur dalam pasal 90 sampai dengan pasal 98 KUHD. Pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan sampai ke tempat tujuan dengan selamat.
Pengangkut harus membayar ganti rugi kepada barang yang hilang, barang yang rusak, kecuali kerugian tersebut disebabkan karena keadaan memaksa ataupun bisa dibilang dengan overmatch, cacat pada barang itu sendiri, kesalahan atau kelalaian si pengirim atau si ekspeditor, dan keterlambatan sampai ke tempat tujuan karena keadaan memaksa. Dalam hal ini diatur pada pasal 92 KUHD. Serta dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa dalam hal ini barang tidak rusak ataupun musnah. Perjanjian pengangkutan menurut R. Subekti adalah keadaan suatu pihak menjanjikan akan membawa orang atau barang dari satu tempat menuju tempat lain dengan keadaan aman, dan pihak lain menyanggupi pembayaran ongkos pengangkutan barang yang dilakukan dengan kendaraan bermotor. Adalah kegiatan pengangkutan barang yang disanggupi dan dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam kasus ini, dilakukan oleh perusahaan pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Pada pasal 160 UUL AJ mengatur angkutan barang terdiri dari angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dan angkutan barang dengan kendaraan bermotor khusus. Tanggung jawab perusahaan yang secara klasik dimaknai berorientasi semata pada profit oriented. Dengan kata lain, perusahaan bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya demi kelangsungan kegiatan usaha perusahaan itu sendiri. Dalam peraturan perundang-undangan, suatu perusahaan harus memenuhi beberapa tanggung jawab lainnya. Salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan dalam pengangkutan barang, pada prinsipnya, tanggung jawab pengangkutan barang akan lahir dari klausal perjanjian pengangkutan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Klausal perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang yang akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Dalam perjanjian ini, meliputi kegiatan untuk menyerahkan prestasi seperti menyerahkan sejumlah uang, melakukan sesuatu dengan cara melakukan pekerjaan, dalam hal ini melakukan pengangkutan barang, dan tidak melakukan sesuatu. Perjanjian pengiriman pada dasarnya telah diatur dan termuat dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa perjanjian adalah perbuatan mengikatkan diri yang terdiri dari beberapa orang perjanjian dan dibuat oleh pihak khusus. Harus memenuhi syarat sah perjanjiannya, itu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Agar suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, semua persetujuan yang sudah dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang dan harus ditaati bagi para pembuatnya, berdasarkan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dibuat perjanjian pengangkutan yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak dari pengirim barang yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha atau perusahaan angkutan umum, serta menjamin kepastian hukum diperoleh bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hukum perjanjian pengangkutan bersifat pelayanan yang berkala. Dalam pelaksanaannya, hubungan kerja pengirim dan pengangkut hanya jika pengirim membutuhkan pengangkutan. Pelayanan tidak bersifat tetap, tetapi yang bersifat pelayanan berkala. Ini bisa diatur di dalam 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam menyelenggarakan pengangkutan, ada beberapa asas yang harus diperhatikan dan akan menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara pengangkut dan pengirim yang saling timbal balik. Asas-asasnya yaitu, yang pertama, asas yang bersifat publik, yang terdiri dari asas manfaat, asas usaha bersama, asas adil dan merata, asas seimbang, dan asas kepentingan umum, serta asas keterpaduan, asas kesadaran hukum,
asas percaya pada diri sendiri, asas keselamatan penumpang. Dan yang kedua, asas yang bersifat perdata terdiri dari asas konsensual, asas koordinatif, asas campuran, asas pembuktian dengan dokumen. Berdasarkan asas-asas pengangkutan yang akan memiliki tanggung jawab penuh terhadap sesuatu atau barang atau orang yang telah diperjanjikan untuk dikirimkan kepada penerima barang. Dalam prakteknya, wujud pertanggungjawaban pengangkutan yang lumrah digunakan yaitu dalam bentuk ganti rugi terhadap kerusakan barang angkutan. Yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sesuatu kerusakan barang angkutan yang berupa sanksi dan dibebankan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikan tentang yang tertuang dalam perikatan. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan pergantian kerugian berupa biaya dan rugi kepada pihak yang mengalami kerugian. Yaitu dalam pasal 1236 KUH Perdata, pengangkut wajib memberi ganti rugi terhadap kerugian yang diderita pengirim barang dan juga mengatur tentang biaya kerugian, bunga yang terdiri dari kerugian berupa harga pada saat pembelian biaya. Hal tersebut mempengaruhi dalam hukum pengangkutan timbulnya pertanggungjawaban pengangkutan terdiri dari 3 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan, prinsip bertanggung jawab atas dasar praduga, dan prinsip tanggung jawab mutlak. Pembatasan terhadap tanggung jawab pengangkutan menjelaskan bahwa apabila besaran ganti rugi oleh pasal 468 KUHD itu tidak dibatasi sama sekali. Oleh karena itu, pengangkutan dapat menderita kerugian yang besar sehingga menyebabkan perusahaan pengangkut jatuh pailit. Bentuk-bentuk tanggung jawab dari perusahaan angkutan akibat kerugian yang timbul dari kesalahan penyelenggaraan pengangkutan dapat dicermati dari klausula perjanjian dari perusahaan pengiriman barang seperti contohnya JNE. Nah, sedangkan ganti rugi yang ditentukan dalam syarat dan ketentuan pengiriman barang dari JNE berupa mengganti kerugian paling tinggi 10 kali dari biaya pengiriman tersebut. Ganti rugi tersebut diberikan hanya jika terjadi kerusakan maupun kehilangan barang kiriman. Asuransi klausa perjanjian pengangkutan tersebut tidak boleh dibatasi oleh pihak pengangkut. Hal tersebut diatur dalam pasal 188 Undang-Undang menyatakan perusahaan angkutan umum berkewajiban menanggung kerugian tersebut. Menurut pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah atau hilang atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan tersebut, dan kecuali hilang atau musnahnya akibat barang itu disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan dalam pengiriman. Tanggung jawab yang dimaksud dimulai sejak barang yang diangkut sampai barang tersebut diserahkan ke tempat tujuan yang telah ditentukan atau disepakati. Dengan mengenai besarnya ganti kerugian yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan, tanggung jawab pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau jasa yang dihasilkan oleh perdagangkan. Tanggung jawab pengangkut apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh karyawan, pengemudi kendaraan, atau pengantar barang kiriman sehingga menimbulkan kerugian kepada pemakai, maka pengangkut bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul dari peristiwa pengangkutan tersebut, yang dimana diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata. Tanggung jawab pengangkut
dalam pengiriman barang juga diatur dalam pasal 1, 2, 3, 35 KUH Perdata, yang dimana dalam perikatan untuk memberikan sesuatu termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga. Dalam hal ini pengangkut harus menjaga dengan baik barang yang diserahkan kepadanya. Kemudian dalam pasal 1244 KUH Perdata, yang dimana debitur harus dihukum untuk mengganti biaya dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu, atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Baiklah, sekian hasil persentase dari kelompok kami ucapkan terima kasih.